Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ya? 7 menit. Oh siap. Saya ada koreksi pedoman gitu. Saya mau timer juga. Oke, langsung saja. Yang saya hormati Pak Dr. Sugito, Ibu Dr. Novi, Pak Tito, dan teman-teman semua yang insya Allah semua lagi bahagia hari ini, ya, yang insya Allah semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini singkat saja saya mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Efektivitas Pembiasaan Pagi, Keteladanan Guru, Peran Orang Tua terhadap pembentukan karakter dan moderasi beragama siswa-siswi SD nomor 2 Tuban. Oke, jadi foto saya. Oke, latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu yang kita sering bahas ketika kuliah ya. Pendidikan itu bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter peserta didik, nilai moral dan agama harus ditanamkan sejak dini, khususnya di sekolah dasar untuk menyiapkan generasi yang toleran, beradab dan berkarakter kuat. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, nah khususnya kita di Bali ini, moderasi beragama menjadi sangat penting. Di sini sekolah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sikap moderat, toleran dan saling menghargai antar peserta didik. Pembiasaan pagi yang saya teliti ini seperti doa bersama, literasi dan kegiatan kebersamaan merupakan salah satu metode efektif dalam membentuk kedisiplinan dan nilai religius. Keteladanan guru dalam sikap dan tindakan sehari-hari menjadi model nyata atau role model bagi siswa. Sementara itu tidak kalah penting juga peran orang tua sangat penting dalam menanamkan nilai karakter dan religiusitas di lingkungan rumah. Penelitian yang saya lakukan ini saya lakukan di SD nomor 2 Tuban. Ini Tubannya di Kuta ya. Kalau kemarin Pak Aman ngiranya saya Tubannya Jawa Timur. Tubannya Kuta di dekat bandara untuk mengkaji efektivitas ketiga unsur atau variabel tersebut seperti pembiasaan pagi, keteladanan guru, dan peran orang tua dalam membentuk karakter dan moderasi beragama siswa secara nyata dan menyeluruh. Rumusan masalah dari penelitian saya ada 4. 1. Bagaimana efektivitas pembiasaan pagi di sekolah dalam membentuk karakter dan moderasi beragama siswa-siswi SD 2 Tuban. Kemudian yang kedua, bagaimana peran keteladanan guru. Yang ketiga, bagaimana peran orang tua. Kemudian yang keempat, sejauh mana kontribusi pembiasaan pagi, keteladanan guru, dan peran orang tua secara simultan terhadap pembentukan karakter dan moderasi beragama siswa-siswi SD nomor 2 Tuban. Kemudian batasan masalahnya, penelitian ini hanya mengkaji program pembiasaan pagi, keteladanan guru, dan peran orang tua yang dilakukan di sekolah. Kedua, aspek karakter yang diteliti terbatas pada nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. 3. Moderasi beragama yang dikaji mencakup sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan pemahaman moderat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Yang keempat, penelitian ini dilakukan di SD yang berada di wilayah perkotaan dengan latar belakang siswa yang berbeda. Nah, kemudian kenapa sih saya tertarik meneliti ini? Tujuannya adalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pembiasaan pagi, kemudian keteladanan guru dan peran orang tua dalam membentuk karakter dan moderasi beragama siswa-siswi di sekolah SD nomor 2 Tuban. Kemudian secara khusus, penelitian ini mengetahui efektivitas pembiasaan pagi dalam membentuk karakter dan moderasi beragama. Kedua, mengetahui peran keteladanan gurunya. Ketiga, mengetahui peran orang tua. Jadi kegiatannya itu maksudnya sekolah mengadakan pembiasaan pagi. Kedua, peran gurunya. Ketiga, peran orang tuanya. Yang keempat, menganalisis kontribusi pembiasaan pagi, keteladanan guru dan orang tua dalam membentuk karakter dan moderasi beragama siswa-siswi di nomor 2 Tuban. Manfaat dari penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teoritis tentang pendidikan karakter dan moderasi beragama serta berkontribusi dalam pengembangan teori terkait pembiasaan pagi, keteladanan guru dan orang tua sebagai metode pembentukan karakter siswa. Nah, ini manfaat bagi sekolah, siswa, guru, orang tua dan pemerintah. Ini saya skip aja karena ini punya manfaat masing-masing ya. Kalau sekolah berarti
bisa efektif dalam keteladanan kerjasama antara dengan orang tua, untuk guru juga menjadi contoh untuk guru biar kedepannya bisa lebih baik lagi dan seterusnya supaya efisiensi waktu. Metodologi penelitian ini kami lakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa angka dan dianalisis dengan alat statistik. Kemudian jenis penelitian, metode penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena secara rinci serta mengukur hubungan antar variabel-variabel penelitian, yaitu ada 3: pembiasaan pagi, ketelatenan guru, peran orang tua dalam pembentukan karakter dan moderasi. Nah, tinjauan pustaka dalam konteks masyarakat majmuk seperti Indonesia dan di Bali khususnya, siswa perlu dibekali dengan nilai-nilai toleransi, disiplin, dan sikap moderat agar mampu hidup damai di tengah perbedaan. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana strategi nyata seperti pembiasaan pagi, keteladanan guru, dan peran orang tua benar-benar berkontribusi terhadap pembentukan itu tadi. Kemudian kami sebagai peneliti, apa responnya? Yaitu yang pertama keprihatinan terhadap lembaga pembentukan karakter dan nilai moderasi di sekolah. Kedua, menyadari pentingnya keterlibatan semua pihak. Jadi sekolah, orang tua, guru itu bisa saling bersinergi. Kemudian yang ketiga, mendorong pendekatan berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi atau bahasa sekarang omong-omong. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya ambil contoh, maksudnya di printout saya ini ada 4 nanti saya tulis 3 sini. Rata-rata sama mengarah ke penelitian pembiasaan pagi yang ada di sekolah, karena setiap sekolah rata-rata sekarang sudah menerapkan kegiatan pembiasaan pagi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kemudian perbedaannya adalah yang pertama, mereka hanya ke pembiasaan paginya saja, belum mengkaji hubungan peran orang tua dengan sekolah. Yang kedua, fokus ke peran gurunya aja, yang pembiasaan pagi. Kemudian yang ketiga, hanya menyoroti kurikulum tapi tidak meneliti aktivitas dari pembiasaan paginya itu saja. Inilah yang menjadi perbedaan atau gap penelitian yang saya buat. Desain penelitiannya kurang lebih seperti ini. Nantinya data yang akan dihasilkan yang jelas sesuai judulnya, mengukur efektivitas pembiasaan pagi bagi siswa-siswi di SD Batukan. Ya, instrumen penelitian nantinya akan menggunakan angket berskala Likert 1-5. Nanti diukurnya seperti ini. Kebiasaan pagi diukur, ada pertanyaannya, peran orang tua ada pertanyaannya, guru juga ada pertanyaannya, dinilai dari apa. Kalau guru ini seperti jujur, disiplin, contoh baik, sabar, dan lain sebagainya. Pembentukan karakter juga dimulai diukur melalui indikatornya disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Contoh soalnya juga contoh pernyataannya juga saya tuliskan di sini ya. Ini saya mengikuti kegiatan kebiasaan pagi setiap hari tanpa absen. 1, 2, 3, 4, 5, setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Rata-rata kurang lebih sama. Proses pengumpulan data atau teknik pengumpulan data ini. Nah, teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Ini saya ambil dari bukunya Pak Mertajaya tahun 2023. Berikut pengumpulan datanya. 1, dengan penyebaran angket. Anketnya kita sebarkan nantinya ke kelas yang saya pakai, kelas besar 456 yang telah dipilih sebagai sampel penelitian. Kemudian peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan dari cara pengisian kuesioner. 3, siswa mengisi kuesioner dalam waktu yang telah ditentukan, misalnya 10 menit atau 20 menit. Yang terakhir, kuesioner dikumpulkan kembali. Kedua, observasi. Peneliti hadir di sekolah selama pelaksanaan pembiasaan pagi untuk melakukan observasi. Kedua, setiap indikator yang tadi kami sebutkan dicatat menggunakan checklist untuk mencatat kehadiran atau kualitas aktivitas tertentu. Hasil observasi dianalisis untuk mendukung data dari kuesioner. Yang ketiga, pastinya dengan dokumentasi, yaitu dengan beberapa foto atau rekap data, tata usaha yang didapat dari TU sekolah, dan tata usaha seperti jumlah muridnya dan lain sebagainya. Atau kalau bisa dapat sejarah sekolahnya juga lebih baik. Oke, terakhir kesimpulan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembiasaan pagi, keteladanan guru dan peran orang tua dalam membentuk karakter serta moderasi beragama siswi di berubah. Kesimpulannya, pembiasaan pagi apakah nanti bisa efektif membentuk karakter? Harapannya bisa membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi melalui kegiatan rutin yang positif. Keteladanan guru memberikan contoh nyata bagi siswa dalam bersikap jujur, disiplin, dan moderat dalam beragama. Yang ketiga, peran orang tua memperkuat nilai karakter dan moderasi beragama melalui pendampingan, komunikasi, dan keteladanan di rumah. Ketiganya ini bersinergi membentuk karakter dan moderasi beragama siswa secara holistik baik di sekolah maupun di rumah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Smita dan Ibu Dr. Novi, Pak Jarod, dan teman-teman semuanya. Demikianlah penyampaian dari presentasi saya tentang proposal tesis saya. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami pribadi. Jadi di akhir ini sebelum saya tutup bisa di-sharing, ditambahkan atau dikurangi judulnya misalkan itu biar tak banyak-banyak variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pasal. Bisa. Pak Pesta. Terima kasih Pak Pesta yang sudah menyampaikan, dan ini ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang nanti akan Anda lakukan dan dalam penelitian ini. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan format penulisan kita. Mungkin saya langsung aja ke mahasiswa, mengkritisi, kasihan banget gitu ya. Memberi masukan kepada Pak Pesta sebaiknya seperti apa, bahan-bahannya bagaimana, terus mungkin ada hal-hal terkait kemarin dalam perkuliahan dengan Pak Ahmad, ada yang tertinggal dari Pak Pesta. Silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada, benar nggak ada nih? Sampai kan pakai itu tadi toh? Apa itu? Kan sudah membaca dan melihat apa yang dituliskan. Iya. Terus masa nggak ada komentar apapun? Pasti ngelamun nih. Udah sibuk beneran. Menurut saya. Coba. Yang kemarin. Nah, tadi fokus. Nah ini. Tahun terbaru. Semua tentang kuanti ya. Kalau bicaranya tentang kuanti itu ada implementasi ya, nggak ada relevan. Sudah dikatakan penelitian ada relevan. Ini ada yang kuanti apa? Itu yang pertama. Itu yang pertama itu kuat. Sangat cocok. Terus yang kedua? Peran guru itu kualitatif. Kualitatif. Iya, kalau bisa Anda misalnya menulis tentang kuantitatif, Bisa tidak? sebenarnya bisa, cuma nanti harus dijelaskan apa yang Anda gunakan pada penelitian terdahulu itu. Jadi untuk membantu teori sebagai referensi. Apakah itu Anda sudah jelaskan di kajian teorinya? Ya, monggo Pak Ikan. Ya, jadi saya pertama dari depan dulu, halaman depan sudah tertulis ya kata penontonnya, kemudian kata isi juga sudah. Nah ini daftar tabel itu hanya dibuat seperti daftar isi, judul tabel tentang apa, kemudian halaman berapa gitu saja. Ini nanti daftar tabel yang berupa daftar yang tabel ini masukkan pelan-pelan. Oh, dipakai. Ya, jadi supaya tertulis seperti kan daftar contoh, daftar isi itu tentang latar belakang tentang identifikasi yang berapa gitu ya. Jadi itu tabel tentang apa? Tabel tentang pembiasaan pagi. Itu di
halaman berapa. Saya perhatikan di sini ada nggak tabel. Kalau memang nggak ada tabel ya ini, tapi saya perhatikan ada tabel itu, tabel tentang isi gitu kan. Ya dicontohkan. Ya, berarti tabel 3.1 titik berapa ini? Nah, tabel 3.6 berarti sebelumnya ada tabel lagi nih. Oh. Ya kan? Tabel 2-nya itu. Jadi judulnya aja. Tabel 2 titik berapa? Itu halaman berapa? Oh. Itu yang di depannya. Ini nanti dimasukkan lampiran. Ya, itu yang. Demikian juga tentang daftar gambar. Kalau ada gambar, masukkan gambar tentang apa itu? Gambar 2.1 apa 3.1 gitu. Ada gambarnya ini kita lihat. Nah, itu dibuat 3 titik berapa? Itu ada gambar ya. Nah, itu kan gambar ini, desain itu. Gambar 3.1, desain penelitian halaman 40 gitu. Jauh gitu aja, ya. Adapun gambar-gambar yang itu di lampiran nanti, ya. Saya kira di proposal cukup itu aja. Oke, lanjut ke bab 1. Bab 1 sudah saya perhatikan sudah memberi ya. Jadi ada teorinya dulu tentang semua ini. Ini parabelnya ada 5 ini. Parabel X-nya X1 pembiasaan pagi, X2 peradaban guru, X3 peran orang tua, ya itu akan efektif nggak terhadap pembentukan karakter? Jangan diuji itu. Ya. Berarti hubungannya X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, baru 3 ya, bukan masalahnya. Baru kemudian berefektif nggak pembiasaan terhadap moderasi, kan? Berarti moderasi Y2 itu X1 Y2 itu digambarkan, itu sudah ada gambarnya, memang itu saja. Tapi yang rumusan masalah sebanyak itu, rumusan masalah, karena rumusan masalah itu akan menjadi tujuan, akan menjadi hipotesis, dan akan menjadi ukuran untuk diuji, ya. Ya, jadi rumusan masalahnya saya perhatikan. Nah, rumusan masalah. Oh ya, tapi di sini ada penjelasan tentang indikator penelitian rujukan. Ini bukan di bab 1, ini tidak ke bab 2. Halaman 4. Ya. Ini di bab 2. Jadi bab 1 itu hanya memberikan latar belakang umum tentang teori, kenyataannya di sekolah seperti apa. Jadilah gap, kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada, teori apa? Bukan penelitian yang sudah jalan itu, penelitian siapa namanya? Ini tentang ini ada pengaruh dan ada efektivitasnya terhadap pembentukan karakter, itu teori hukum ya. Kaitan dengan indikator itu masukkan ke simbol, ya, supaya proses itu tidak langsung. Kemudian indikator efektivitas itu berdua itu, ya, masukkan berdua dia. Indikator keteladanan guru itu berdua. Nanti indikator itu kan menjadi kisi-kisi misalnya, ya. Ya, termasuk di kisi-kisi bab 3 ya. Itu kaitan. Rumusan masalah. Saya perhatikan pembatasan masalah sudah. Oh, pembatasan masalah ini. Pembatasan masalahnya pada itu saja. Satu, batasannya pada pembiasaan pagi, pada keteladanan guru, pada peran guru, pada karakter dan moderasi. Di sini kan hanya pada pembiasaan. Jadi kalau pembiasaan maka rumusan masalahnya hanya pada pembiasaan saja gitu. Jadi enggak tercover itu. Jadi tambahi pembatasan masalah itu pada 5 variabel itu. Ya. Ditambahkan nanti ya. Yang nomor 1 ini ya. Ya. Pembatasan masalah yang nomor 1 ini. Pembatasan masalah itu nomor 1. Yes. Dia masalah ya, nomor 2-nya tentang ini, tentang apa namanya? Keteladanan dulu itu ya. Kemudian gunakan 3. Jadi masalahnya dibatasi pada 5 variabel itu. Jangan mengambil sesuatu karena pembatasan masalah itu tapi berhubungan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4.
Berarti ada yang belum terjawab nanti itu. Tadi kan ada 3X, ada 2Y. Nah, ini berkurang. Ya, jadi kuantitatif itu mudah ukurnya. Ada yang akan diukur, ada dirumuskan dulu. Setelah dirumuskan baru dibuat ekspektasi ya. Ditambahin kurang nanti. Ya. Nah, jadi tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu ini kan tentang efektivitas. Jadi yang berukur hanya efektif tidak, gitu ya. Nanti akan berbunyi dia, oh terdapat efektivitas atau pada hasilnya nanti di keempat pembiasaan pagi ya efektif untuk membentuk karakter ya, ya itu jadi hanya melihat efektif manfaat dan saya ke teori ya atau teori kalau teori sudah ada ini kita gunakan indikator tadi ya. Jadi kalau dulu Ya, kalau pindahkan aja. Jadi bab 2 berkaitan bicara pembiasaan, indikatornya lalu bawah ya. Setelah membuat kesimpulan, baru untuk mengukur pembiasaan bab ini menggunakan indikator ini. Ya, jadi semua yang ada setelah disimpulkan untuk mengukur kegiatan itu atau pembiasaan itu menggunakan indikator. Indikator itu menjadi pertanyaan nanti atau pernyataan bisa konsep. Sekarang saya mungkin sempat saja. Tadi saya sempat membaca dan saya sudah coret ya. Penulisannya harus sama, betul ya? X kalau variabel kegiatan itu X1. Tapi tadi saya baca ada X pangkat 2 pangkat 1. Nah, pangkat ya. X1 juga. Atau bisa dikatakan X di bawahnya, bukan pangkat ya. Bisa di bawahnya. Ada saya baca. Saya cara itu untuk memperbaiki. Ini benar ada 5 ya. Nah, gambarnya ini memperbaiki. Jadi gambar ini kalau ini gambarnya salah X1, X2, X3 langsung aja panah tadi X1, X2, X3 panahnya 3 itu menuju ke karakter kita sampai dia lagi bikin jangan ke bawah. Ini berarti pembentukan karakter akan mempengaruhi moderasi. Jadi karakter itu sebagai mediasi nanti menjadi bukan mediasi ini ya. Bikin aja dia nanti garis deret di bawah 2 atau di samping aja boleh. Tapi X1, X2 juga, kemudian atasnya itu karakter, bawahnya ini masuk panah-panah kanan. Ya, jadi panahnya 6 itu artinya nanti ada 6-nya akan diuji. Gitu ya. Hipotesisnya juga 6. Ya, itu. Nah, ini saya lihat di model antara model dengan konsepnya harus relevan ya. Gitu. Ya, di model penelitian sudah mendekati coba tidak ada panahnya itu. Kalau ada panahnya ada efektif itu menunjukkan dia arahnya. Bisa arah itu berhubungan, bisa itu berpengaruh, ya bisa arah itu menyatakan efektif tidak satu terhadap B1. Kemudian lama-lama juga sampelnya. Sampel penelitian ini menggunakan plotting ya, sudah penuh. Nanti ada sampel 171 ya. Ya, final. Nah, ya saya kontak saya ini. Definisi operasional ini ada definisinya berdua mas. Kalau D3 itu cukup tadi operasional aja, cukup deskripsi maksudnya itu. Jadi nggak usah berdua. Yang tabel definisi begitu. Ya, tapi saya kebetulan saya baca tadi definisi ini definisi operasional pada penelitian kan sudah ada tuh. Nah ini menunjukkan aja kebiasaan pagi yang dimaksud apa, gitu ya. Kemudian indikatornya sudah ada nih, sudah benar nih.
Ya, diukur dengan, nah ini sudah sampai pada 5. Kemudian saya membaca tabel ini menjadi ragu. Tabelnya dimasukkan ke Google. Jadi yang tabel definisi operasional variabel penelitian Di bab 2. tabelnya di bab 2 ya. Tapi judulnya bukan definisi. Itu namanya grand teori. Ya, grand teori ya. Ya. Lagi bikin instrumennya. Ya, instrumen itu ada. Nah, X pangkat 1, X pangkat 2 itu berarti X1 ya. Atau satunya di bawahnya X. Jangan pangkat ya. Isi. Nah, kalau menulis tabel ya, ini si tabel cuma angkanya itu. Indikator 85 nya mana ini gitu kan? Iya. Belum kepada. Kemudian harus kasih aja, jangan pakai 1,5. Oh, satu lagi. Ya isinya itu. Yang indikator Ya, kayak atasnya itu kan seperti itu. Oke. Semua yang ada di tabel itu perhatikan ya, itu cukup 1 kasih aja. Kasih 1 kan? Jangan pakai 1,5. Ya, kalau lebar banyak. Kemudian jangan tulis tebel. Tulis tebel itu judulnya. Kalau isinya jangan tebel. Jangan bold. Oke, lanjut metode pengumpulan data. Angket, komunikasi. Nah, ini kan kuantitatif. Sebetulnya dengan angkat saja bisa. Kenapa Anda menambahkan observasi? Kira-kira kenapa? Untuk apa observasi? Mungkin untuk menambah data dari sekitar wawancara Saya katakan begini, penelitian ini cukup dengan itu dia cukup sebenarnya. Tapi ini ditulis observasi. Juga ada wawancara dokumentasi. Sekarang tujuannya observasi dan wawancara dan dokumen itu apa sih? Apakah boleh? Boleh. Itu tujuannya untuk memperjelas, memperkuat hasil kuantitatifnya. Untuk membuktikan kenyataannya setelah dianalisis angka ini terus dibuktikan dengan kenyataan tadi betul hingga memperkuat. Tapi misalnya ini tidak dipakai kan? Tidak dipakai nggak apa-apa. Kalau informasi bagian nggak apa-apa untuk kuantitatif asal nanti interpretasinya angka itu betul-betul jelas. Ya. Kalau kurang jelas, akan tetapi kalau ternyata di situ kan efektif, ternyata tidak efektif, perlu observasi. Itu biasanya observasi itu atau apa ya, penelitian kuantitatif itu kan apabila hasil kuantitatifnya itu tidak signifikan berarti tidak efektif ini ternyata penyebabnya apa, baru observasi. Ya, sepanjang data itu sudah ada hasil, saya kira observasi tidak perlu. Tapi makanya gitu, observasi itu sudah cukup jelas pada saat dia tidak berpengaruh atau tidak efektif. Ya. Oke, saya kira itu. Lagi terakhir, penulisan data pustaka itu benar, tapi pada saat dua baris 1 dengan baris 2 itu cukup observasi. Jarak antara baris belakang itu 1,5 boleh. Ini kan semua 1,5 ya. Contoh, Abdullah ini kan ada 2 baris, cukup 1 aja. Antara Abdullah dengan Ahmad itu 1,5 ya. Ya, itu saya kira balikan. Terima kasih Pak. Jadi saya harus diskusi lagi sama bagian-bagian ini untuk apa cover itu ada di halaman ini ya 30 di sini ya itu diikutin ya. Jadi untuk judul itu pakai huruf kapital. Logonya berapa ya? 6 ya? Diameter 6 ya? Ini dulu saya ikutin yang pernah Pak Sudo Pak. Jadi belum ikutin yang pernah. Masih waktu luang gerak dulu ya. Saya mengingatkan Ya. supaya ada kerjasama semuanya ya.
Oke. Intinya gitu. Nanti akan diperbaiki nih karena ada yang tidak sesuai juga nih. Ya, itu ada. Jadi antara cover pertama itu kan tanpa judul. Tanpa judul itu beda dengan cover yang kedua. Jadi cover kedua itu menjelaskan bahwa ini adalah proposal tesis gitu ya. Untuk halaman kedua. Kalau halaman pertama itu judul, logo, nama Anda, terus kemudian program studi pasca sarjana strategi agama Islam. Judul pakai untuk kapital, nama kapital, ya, terus di bawahnya juga kapital. Jadi nanti ini. Terus untuk format penulisan kuantitatif ini tadi kita sedang perbaiki, diskusikan. Nanti itu yang dipakai. Jadi yang sudah dibuat sama Pak Puspa itu semua ada, cuma tinggal dipindahkan sesuai formatnya. Ya, nanti disesuaikan sesuai formatnya. Karena kami membuat formatnya menyamakan dengan yang ada di S1. Nanti pengembangannya di S2. Ya, supaya ada kesamaan, jangan sampai sendiri berbeda sendiri. Nah, untuk proposal itu 1,5 spasi. Nanti kalau tesis baru 2. Ya. Untuk spasi untuk spasi itu tolong dirapikan karena spasinya ini antar satu dengan yang lain berbeda. Tahu cara teknik merapikannya, tahu kan ya? Line spacing nanti disamakan makanya karena ini ada yang ada kejauhan, ada yang tidak kejauhan jadi rapi. Kalau Pak Jum bilang ini teknik penulisannya selalu menekankan itu supaya rapi kelihatan. Terus tadi juga yang disampaikan sama Pak Buko itu untuk daftar tabel ya, itu di daftar tabel sama daftar gambar itu hanya judul-judul dari yang Anda buat di dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab seterusnya. Kan ada 4.1 gambarnya ini, 4.2 gambarnya ini. Jadi dia hanya menjelaskan daftar tabel dan daftar gambarnya siapa gitu. Nanti tabel itu diberi judul saat Anda memaparkan tabel tersebut di halaman yang Anda buat tabel tersebut. Kalau misalnya dia merupakan lampiran, dia masuk dalam lampiran. Lampirannya nanti ada judulnya. Lampiran 1 judulnya ini, lampiran 2 tabel ini, lampiran 3 tabel ini. Iya kan Pak? Ya. Jadi kalau dia ada di dalam 4, 1, 2, 3, 4 sampai berapa kita? 5 sampai 5 bab. Nah itu ditaruh di depan daftar isi. Tapi kalau setelah daftar pustaka itu ada lampiran, nanti di situ tulisin lampiran 1, lampiran 2 itu tentang apa dijelaskan. Karena kan kalau kuantiti ini lampirannya banyak biasanya. Nah, setelah daftar pustaka itu lampiran. Jadi dibuat seperti kayak kalau kami dulu skripsi kan ada kayak daftar isi, cuma itu isinya lampiran 1, lampiran 2. Ya. Jadi menjelaskan isi dari lampiran itu. Jadi orang tahu jadi lampiran Anda itu sudah melampirkan angket, hasil wawancara atau apa pertanyaan, pernyataan yang begitu. Nah, menjelaskan seperti itu sih. Berarti nanti bisa ada tambahan kayak surat kemudian. Ya, bagus itu. Lebih lengkap ya surat penelitian. Terus balasan penelitian, ada surat balasan itu masukin. Bahwa manusia ini telah melakukan penelitian di sekolah. Ya, betul. Kita menggunakan tempat formal ya. Terus yang terakhir lampiran dokumentasi. Nah, terus kalau untuk ini pendahuluan kembali lagi seperti tadi teoritis empiris ya. Jadi bagaimana mengapa Anda membuat ini berdasarkan kebijakan pemerintah seperti apa yang terkait dengan judul ini. Kenapa kok Anda ingin menekankan ini? Apakah kurikulum di sekolah kan sana memang menekankan ini atau bagaimana? Gitu. Kalau misalnya tidak ada ya mungkin Anda ngambil dari kebijakan
sehingga Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini. Gitu ya. Moderasi beragamanya jadi ya? Jadi moderasi beragamanya jadi Dikurangi tidak apa-apa. Kayaknya terlalu panjang. Sudah mantap itu Pak, sudah manis banget. Rasa barunya manis banget. Resikonya nanti ya, ada siapa tuh orang statistik itu saya kebetulan sekarang dengan bulan masuk, berarti ada tuh sudah kaya. supaya enggak ini Dia lain pun. Ya. Kalau prima itu sebenarnya ada mediasi. ya, saya senang Pak kalau itu ada yang di sini seperti itu kita loh Pak. Iya, biar saya Pak Dito. Siap. Sudah manis banget. Sudah siap. Lama. Ya. Pak Musa, ini kan sedang kami pilih. Nanti mungkin persetujuannya Pak Dito kalau memang ini karena kan beliaunya yang pakar kuanti ya. Kalau saya kuali, nah ini kuanti. Ini kan yang kita lakukan di S1. Jadi bab 2 itu kan kajian teori, kerangka konsep, penelitian terdahulu. Lihat itu loh. Ya, data isi. Nah, nanti di situ di bab 2 itu ada kajian teorinya itu sesuai dengan judulnya yang dipakai, apa saja yang Anda gunakan berdasarkan variabel 1 dan 2 nanti pakai itu bagian teori berdasarkan di situ. Terus kemudian kerangka konsep itu kalau untuk kuanti bagaimana Pak? Kerangka konsep ada, tetap ada. Oke. Jadi kerangka konsep ini oh ya, ini pendahuluan ini Pak. Yang pendahuluan bab 1.5 itu kan ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu bab 2. Setelah ketemu kerangkanya, setelah ketemu kan gini urutannya gini ya. Teorinya sudah, penelitian yang ini dimulai. Kemudian kerangkanya seperti ini. Baru hipotesis. Seperti bab 2 ini. Ya, bangunan itu. Ya berarti setelah kerangka konsep hipotesis. Ya. Penelitian terdahulu setelah itu. Ya, jadi satu teori dulu, kemudian penelitian yang relevan atau terdahulu Iya. biasanya ya. Kemudian kerangka konsepnya seperti apa, baru dia hipotesis. Kerangka konsep itu untuk membuat hipotesis. Jadi Anda membuat ada 6 ya, berarti hipotesisnya 6. Artinya yang akan diuji nanti ada 6 itu. Hipotesis kan bahasanya kan dugaan. Terdapat apa? Terdapat aktivitas ini. Berarti dia juga ada batasan ini penelitian. Batasannya tetap ada. Yang tadi itu ya, sebelum urusan masalah itu ya. Sebelum ya. Tapi diletakkan di manfaat Pak. Bisa. Batasan penelitian itu kan yang ini batasan masalah dia itu. Batasan penelitian itu untuk membatasi sehingga bisa dirumuskan. Dan berarti batasan penelitian. Sehingga bisa dirumuskan. Jangan sampai batasan penelitian itu terlalu luas. Ya berarti Jadi setelah batasan batasan penelitian kita masuk ke urusan masalah ini. Ya. Enggak Pak. Jadi batasan penelitian itu sebelum rumusan masalah. Apa? Beda saja ruang lingkup atau Ya, ruang lingkup berarti ya. Ruang lingkup aja. ruang lingkup Jadi penelitian. nanti saya sesuai Ya, draft baru yang ini. punya poin itu udah bagus, cuma dipindahkan aja. Misalkan Tadi yang indikator yang disampaikan pindah ke slide 2 itu, jadi setelah pengertian lagi, akhirnya masuk dalam indikator tadi. ya, jadi bab 1 itu jangan bicara indikator. Oh ya. Nanti indikator di metodologi aja. Indikator itu di sana. Di metodologi itu. Nanti ini sudah saya buatkan. Ya. Ya. Terus yang bab 3 itu kan nanti rancangan penelitian untuk proposal ya. Tapi kalau sudah tesis itu dihapus dari pakai lagi. Ya mahasiswa yang lain mau perhatikan. Untuk metode penelitian bab 3 itu kan ada rancangan penelitian itu digunakan pada saat proposal. Begitu ada tesis itu dihapus, tidak digunakan lagi. Si perencanaan. Karena ini kan kita merencanakan. Ya. Jadi Ini kalau dia belum ini Pak, belum. Itu loh. Yang saya tulis. Ya. Terus kemudian jenis penelitian dan pendekatannya. Yang ketiga
ketiga, lokasi penelitian. Keempat, populasi dan sampel. Kelima, variabel penelitian dan indikator variabel. Jadi indikator variabel itu dimasukkan di metode penelitian. Ya. Indikator variabel itu diambil dari teori yang Anda gunakan yang ada di bab 2. Jadi harus sama, indikator ngambilnya dari situ. Jangan nanti mengarah pindah indikator tidak sesuai, tidak relevan dengan yang Anda tulis. Antara bab 1, bab 2, bab 3 itu saling berkesinambungan. Tidak boleh terputus. Nanti tiba-tiba ujung-ujung ada muncul variabel lain gitu ya. Jadi kita harus satu. Terus kemudian yang ke-6, jenis dan sumber data penelitian, kemudian teknik pengumpulan data. Terus validitas dan realitas data yang ke-9, teknik analisis data. Ada Pak? Ya. Ada tambahan lagi akan data? Enggak ada akan data, ada validitas, analisis, sudah itu aja. Saya lupa saya. Sudah memenuhi. Ya. Terus kemudian bab 4, hasil penelitian pembahasan sesuatu. Ada implikasi. Ya, jadi yang apa Anda buat itu semua sudah. Cuma ini Pak, untuk hipotesisnya dia bagaimana Pak Papan? Hipotesis Hipotesisnya tapi kurang. Nah, itu Pak, coba. Namanya hipotesis itu acuannya adalah rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah itu apakah ya terdapat implikasi? Kalau untuk saya pertanyaan di kualitatif itu lebih simpel daripada kualitatif. Kualitatif itu bagaimana apa-apa. Tapi kalau itu terdapat efektivitas apa namanya? X1 terhadap Y1. Ini uji efektivitas. Nah, saya belum baca ujinya apa? Ujinya apa? Cara ujinya apa? Pakai apa? Saya belum baca tadi. Karena baru ini ya Mas. Ini yang betul memang diberikan sebelumnya. Sebelum ujian, sebelumnya. Oh iya, 2 hari lah. Ini pada saat ujian. Cara menguji efektivitas itu dengan apa? Apa? Saya sarankan pakai ANOVA dan ANCOVA. Kalau pakai uji MGI sebenarnya itu akan lebih rumit ya kalau data pretest dan post-test. Saya sarankan ini menggunakan ANOVA dan ANCOVA. Kalau ANOVA dengan ANCOVA, jadi cukup ANOVA aja. ANOVA itu lebih arah satu jalur. Tapi kalau 2 alur namanya ANCOVA. Multi. Itu disebutkan ya, cara analisis. Bentar, saya belum baca dokumen. Tapi tiba-tiba, nah ini, betul, memang ada formalitas ini harus ini. Ada regresi ya? Ya, regresi itu kan pada akhirnya kan ada apa-apa. Iya. Ya, ya benar ya. Regresi kan. Jadi hal yang saya Ya, ini halaman dulu ya. Gambar itu habis dijelasan. Jadi judulnya buat diagram apa ini kan ya, nanti di bawahnya sumbernya dari mana, apa emang sumber dari peneliti ditulis. Jadi baru penjelasannya di bawah berdasarkan diagram ini. Untuk memudahkan rangka penelitiannya. Ini hipotesis penelitiannya berarti harus ada sampai A, B, C, D, E. Kan berdasarkan variabel. Ya, hubungan antara ini dan gimana antara ini dan gimana. Semangat. Ini
berarti kan sama berarti dengan yang ini kan? Ya, bedanya hanya ini dijelaskan secara umum dan ini akan berbeda. Ya berarti nanti kan dia pakai ini aja, nggak usah Ya. pakai ini. Ya. Nah, Pak, ini kan sama ada buat nih yang XY ini. Dibuat tapi nyakwirannya antara gambar yang di kerata dengan gambar yang model itu beda. Jadi bahkan buat XY-nya ini tapi jelaskan X-nya sebagai apa, Y-nya sebagai apa, terus hubungannya bagaimana dijelaskan baru secara deskriptif karakter di bawahnya. Cara gambarnya juga gitu, ini selesai itu. Ini X1, X2, X3. Gambar ini Pak, ini Pak. Ini mudah sebenarnya ini. Enggak di sampingnya aja. Jadi karena ini semua ditulis X1, ini ada. Kan ada B1, kan ini nanti ini namanya, ini sini namanya, ini sini segala macam. Nah, sehingga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk punyanya Pak Isan. Jangan Apa? Dikurangin ada. Sudah manis batu itu. Pak, jangan dikurangin Pak Gito. Ya udah itu aja. Kebanyakan gula. Kalau ini membuat ini tidak mempertimbangkan dirinya. Pokoknya dibuat itu bagus. Itu untuk terapi dietnya Pak. Kalau manis batu belum beli. Nanti tak jadi Pak. Bumbunya ya. Terus ngono Jangan ulangi lagi. enggak boleh nyerang. Kalau tes S2 itu harus betul. Insya Allah bisa. Bisa. Ya, saya yakin Anda bisa. Saya juga yakin. Kita ikut Kandidat best of the best. Oke, nanti sambil jalan ya, Oke, kita ya. diskusinya. Nanti kan tinggal dimasuk-masukkan aja sesuai. Tadi sudah saya bagikan ke sana hasil revisi kita untuk kesamaan format penulisannya. Ya, udah bisa. Ada mau disampaikan dari mahasiswa dan ini Ada. dan presenter? Nggak ada. Oke. Terima kasih. Di sini maghriban silakan sarapan makan malam sendiri ya. Terima kasih Pak Resta. Nanti diperbaikin sesuai ini untuk proposal Maksudnya diperbaiki sesuai dengan diskusi kita dijadikan proposal itu sudah saya kirim di WA. Format penulisannya seperti itu. Gunakan pedoman yang Nanti template cover dan lain-lain saya minta tolong Pak Sai untuk membuatkan nanti biar bisa di-share. berikan contohnya. Karena kan sambil saya merevisi ini juga karena tidak saya langsung ke dalam. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Prista. Mas. Ini jajan oleh-oleh saya. Mas. Jalo. Pak, ini jajan oleh-oleh saya. Yang minuman itu Amat. Teman-teman, jajannya dari kami.
handling. Masih yang satu itu saya memang. Jadi kemarin setelah perbaikan kalian tahu. Oke. Udah manual itu lah. Iya, kemarin sudah coba. Wah, ini juga kuanti ya. Kuanti. Jadi kuantinya ada 3 ya. Oh, bukan. Ya, langsung aja. Sesungguhnya Biar mereka tuh punya Pak ini pakai Spuralon. Jadi ada itu dengan data Pak, itulah kualitas jual. Wali itu sebagai ini konfirmasi dengan data. Datanya itu data sekundernya. Oh, hasil penilaian. Ini kan itu namanya teori itu menyatakan apa? tetap ya jenisnya jenis memuaskan hasil itu perlu data dapatnya kuanti gitu loh. Harus koordinasi dulu, belum bisa. Depan semua mas. Ya, Depannya semua dia. besok nggak ada berarti. Ada. Besok Depan Senin sama Selasa. Ya, berarti besok kuliah. Besok ada kuliah. Oh iya, iya. Bu Joy kapan? Maksudnya hari ini Bu Joy. Besok ya? Oh iya. Besok yang kuliah siapa aja? Saya hari Rabu nggak bisa loh Pak. Enggak apa-apa Bu. Gimana sampai belum presentasi itu kan bagian master kan kira-kira saya. Presentasi gampang itu. Presentasi di kafe. Iya boleh. Iya, kemana-mana bisa. Mas, Gaza, Mas. Ini luar. Gaza, Gaza. Belum besok buat. Somai. Kemana? Pak, jajan Pak, jajan Pak. Jajan dulu. Saya beli di sana. Untuk ternyata ada kesepakatan. Ini baru waktu ada kesepakatan ini waktu barang. Saya udah ikut kesepakatan tadi itu ini mau bagus. Jakarta sampai orang. Minimal 50 orang. Kita masih diskusi. Enggak apa-apa. Aku harus sinau bisa nih. Oh, sampai ngilang ngeprint no? Iya. Astagfirullahaladzim. Pak Pro itu jajannya. Jajannya Pak Pisan nggak dibagi. Aku belum dapat. Manes. Udah, itu kan mana bedanya? Aku baru mau. Oh. Ini jajannya kok istimewa. Antar kunci mana? Gak ada, itu cuma 2. Ini. Hah? Ini yang siapa? Aura. Gak ada. Siapa mau diambil? Betul. Cuma ke dapur. Hah? Ini satu. Nggak tahu. Jatuh cuma Hah? beberapa. Ini punya kue kita itu. Yang
pengen kresek. Aku nggak bisa pakai HP-ku. Perlu dikasih. Nggak bisa pakai HP-ku, harus pakai Ya itu kan Pak Vista sama Pak Arul. Oh, dia. Kita kan itu. Rusaknya. Terus ini dikumpulkan di mana Bu Robe? Di videonya ya. Iya Bu Robe. Hah? Sini saya. Guys, ini ada bolu, ada apa lagi nggak tahu sini. Mamak bareng-bareng. Yuk, oleh-olehku dari Surabaya. Itu ya Pak. Ya, ada. Kak Umron, Ya. jangan kabur ikutin. Kabur.